Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Zaniar dengan NIM 2211E1027. Di sini saya akan mengerjakan tugas imunologi 1 menjelaskan tentang istilah terkait sistem imun. Yang pertama di sini ada sistem imun dari antigen. Antigen adalah zat yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan. Zat ini bisa berbentuk satu bakteri, virus, jamur, parasit, toksin, protein asing, dan sel kanker. Karakteristik dari antigen. 1. Imunogenisitas adalah kemampuan suatu zat untuk memicu respon imun. Antigen yang imunogenik akan merangsang produksi antibodi dan sel T. Kedua, spesifitas adalah kemampuan suatu antigen untuk berikatan dengan antibodi atau sel T yang spesifik. Setiap antigen memiliki struktur unik yang memungkinkannya untuk berikatan hanya dengan antibodi atau sel T yang telah dirancang khusus untuk mengenalinya. Ketiga, keanehan adalah kemampuan suatu zat untuk dikenali oleh sistem kekebalan sebagai asing. Sistem kekebalan tubuh biasanya tidak bereaksi terhadap molekul yang diproduksi tubuh sendiri, tetapi akan bereaksi terhadap molekul dari patogen atau zat asing lainnya. Keempat, valensi adalah jumlah situs pengikatan antibodi pada antigen. Antigen dapat memiliki satu atau lebih situs pengikatan antibodi. Kedua, imunogen adalah zat yang dapat memicu respon imun adaptif dalam tubuh. Imunogen biasanya merupakan antigen, tetapi tidak semua antigen dalam imunogen. Perbedaan imunogen dan antigen. Imunogen zat yang dapat memicu respon imun adaptif, antigen zat yang dapat berikatan dengan antibodi. Karakteristik imunogen. Imunogenisitas ini adalah kemampuan imunogen untuk memicu respon imun. Imunogenisitas suatu zat tergantung pada beberapa faktor, termasuk ukurannya, kompleksitasnya, dan kemiripannya dengan antigen yang pernah ditemui sistem kekebalan sebelumnya. Kedua, spesifitas. Imunogen memicu produksi antibodi atau sel T yang spesifik. Untuk ini berarti bahwa antibodi atau sel T yang dihasilkan hanya akan berikatan dengan imunogen yang memicu reproduksinya. Ketiga, adjuvantisity. Adjuvan adalah zat yang dapat meningkatkan imunogenisitas suatu imunogen. Adjuvan sering digunakan dalam vaksin untuk membantu menghasilkan respon imun yang lebih kuat. Ketiga, hapten. Hapten adalah molekul kecil, biasanya kurang dari 20 kDa yang memicu respon imun adaptif pada tubuh. Namun, hapten dapat mengaktifkan antibodi apabila terikat dengan molekul pembawa yang lebih besar. Biasanya berupa protein. Molekul pembawa ini sendiri umumnya tidak memicu respon imun. Karakteristik hapten. 1. Ukuran kecil. Hapten adalah molekul kecil biasanya dengan berat molekul kurang dari 20 kDa kilodalton yang kira-kira setara dengan 200 asam amino. Sebaliknya, antigen lengkap imunogen adalah molekul lebih besar yang dapat menginduksi respon imun dengan sendirinya. Kedua, non-imunogenik. Karena ukurannya yang kecil, hapten sendiri tidak dapat secara langsung memicu respon imun. Mereka memerlukan pengikatan pada molekul pembawa yang lebih besar, biasanya protein, untuk menjadi imunogenik. Ketiga, kekhususan. Hapten dapat memiliki struktur kimia spesifik yang dapat dikenali dan diikat oleh antibodi. Pengikatan spesifik ini sangat penting untuk respon imun. Keempat, ada epitop. Epitop adalah bagian kecil dari antigen yang dapat dikenali dan diikat oleh antibodi atau reseptor sel T. Epitop dapat diibaratkan sebagai kunci yang menempel pada permukaan antigen, dan antibodi atau reseptor sel T adalah gembok yang dapat membuka kunci tersebut. Karakteristik epitop. Pertama, epitop kecil, area lokal pada antigen. Mereka biasanya terdiri dari 5 hingga 10 asam amino dalam protein atau 5 hingga 10 gula dalam karbohidrat. Kedua, epitop dapat ditemukan di mana saja pada antigen. Mereka dapat ditemukan di permukaan antigen, di dalam antigen, atau bahkan di antigen yang terdenaturasi. Ketiga, epitop dapat konformasional atau linier.
Epitop konformasional adalah epitop yang dibentuk oleh struktur 3 dimensi antigen. Epitop linier adalah epitop yang dibentuk oleh urutan asam amino atau gula dalam antigen. Keempat, epitop dapat imunogenik atau tolerogenik. Epitop imunogenik adalah epitop yang memicu respon imun. Epitop tolerogenik adalah epitop yang menekan respon imun. Yang kelima ada paratop, adalah bagian dari antibodi yang berikatan dengan epitop dan antigen. Paratop dapat diibaratkan sebagai gembok yang dapat membuka kunci epitop. Terakhir keenam ada antibodi, adalah protein yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Antibodi juga dikenal sebagai imunoglobulin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.